Sebelum kita membaca kitab yang biasa, tadi dibagikan amalan malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama-sama bahwa malam nisfu Sya'ban itu disunnahkan menghidupkan malam dengan beribadah dan sunnah kada guring samalaman. Jadi kada guring samalaman di bawah ibadah itu hukumnya sunnah malam nisfu Sya'ban. Jadi kita suwahakan seumur hidup sekali, amun kada kawa setahun sekali, seumur hidup sekali, yang samalaman itu kita kada guring, melainkan hanya beribadah. TV samalaman kada dibuka, HP kada dibuka, kecuali orang menelpon ha. Ya kalau mun bini menelpon ada dihirani. TV jangan dibuka, HP jangan dibuka. Khusus malam itu samalaman kita berurusan dengan Allah. Karena malam itu malam penutupan buku kita dan sekaligus pembukaan buku hanyar. Jadi diharap dengan beribadah kita samalaman, pembukuan kita itu ditutup dengan kebaikan dan dibuka kembali, dimulai dengan kebaikan juga. Dan mudah-mudahan malam itu barakat kita memohon kepada Allah, segala macam hajat kita diantaranya diterima taubat, diberikan taubat yang nasuha, diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, diberikan oleh Allah ma'rifat yang sempurna, ikhlas yang sempurna. Nah maka itu adalah permintaan utama kita, rezeki halal, berkah, thayyibah, berberkat, rezeki yang jika dimakan membuat zahir dan batin kita ini ma'rifat kepada Allah. Nah itu rezeki yang luar biasa tuh. Maka rezeki yang seperti itu yang kita pinta. Nah maka malam nisfu Sya'ban itu antara maghrib isya nang kaya biasa. Dan namun kawa sebelum maghrib itu sudah bersiap-siap dalam keadaan suci, batapi, babaju, bakupiyah. Ya kalau biasanya di masjid masing-masing ada imamnya memimpin akan, lalu membaca surah Yasin 3 kali dengan masing-masing niat, ditutup dengan doanya. Nah, sebelum membaca surah Yasin itu imbas sembahyang maghrib jangan kada ingat sembahyang sunat taubat dulu. Bisa masing-masing nih tuh. Sebelum membaca Yasin 3 kali itu nah. Jadi ujar imam, taubat dululah masing-masing. Nah, lalu hanya Yasin 3 kali. Tuntung Yasin 3 kali. Biasanya azan isya sampai. Biasanya. Lalu isya berjamaah. Setelah selesai isya berjamaah, sembahyang sunat hajat pulang 2 rakaat. 2 rakaat ya berjamaah. Hajat kita, apa yang dihajatkan Rasulullah kepada Allah, itu juga hajat kita. Oh, nyamah harap benar ya Allah. Apa yang dihajatkan guru-guru kita, guru sekumpul kepada Allah, itu juga hajat ulun Tuhan naik. Oh, cakah tuh bang. Nah lalu setelah selesai sunat hajat, imbah isya nih, ba'diyahnya sudah juga ya. Kalau ba'diyah itu masing-masing, hajatnya yang berjamaah. Lalu sembahyang sunat tasbih berjamaah pulang. Imbah tuntung sembahyang sunat tasbih berjamaah, hanya dibulikan ke rumah masing-masing. Hendak makan, hendak mamam kesarahai. Imbah tuntung hajat untuk mengenyangi parut ini itu segala macam, mengupi sudah, apa sudah. Nah, baudo pulang. Bakami sudah, baudo pulang. Babaju pulang, babagus-bagus, baharum-harum. Menghadap kiblat pulang. Pamulaannya menghadap kiblat dulu, pamulaan. Nah, di atas sajadah dulu pamulaannya.
lalu ambil yang salambar ini. Nah, ini maksudnya nih. Ambil yang salambar ini, dibaca nomor 1 lalu membacakan. Jadi gawian yang salambar ini bukan imbah maghrib lah. Nah, nomor 1 membacakan dulu lah. Sembahyang sunat 12 rakaat. Ini bisa dimulai pukul 9 atau pukul 10 memulainya. Sembahyang sunat 12 rakaat. Masing-masing lah. Ada berjamaah nih masing-masing. Sembahyang sunat 12 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam. Berarti 6 kali salam ya kalau. Niatnya bisa niat taubat, bisa niat hajat, atau bisa juga niat sunat mutlak saja. Terserah kita. Bila kita banyak berhajat, sunat hajat. Bila kita rasa banyak bersalah lawan Tuhan, sunat taubat. Atau gabung 2 kali taubat, imbah itu 2 kali hajat. Nah, atau sunat mutlak aja, ulun tuanya kada bahajat lumpian aja. Ada salah aja lumpian, ulun sunat biasa aja mutlak aja. Nah, ayo. Ayatnya sesudah Fatihah sama ke-12 rakaatnya, yaitu qul huwallahu ahad ila akhirih sampai habis. Jangan qul huwallahu ahad aja. Berapa kali membaca surah Al-Ikhlas tersebut? 10 kali tiap-tiap rakaat. Menggitir batis. Ayo 10 kali dalam sarakaat. Amun sudah tuha-tuhaan berduduk boleh. Ya kalau sudah bisa belajar sembahyang berduduk. Amun kita ganal batang paha kuat bukan ini berduduk. Makan gancang berduduk juga sembahyang. Jadi sarakaat 10 kali, qul huwallahu ahad Allahu samad itu nah. Sudah Ikhlas 10 kali. Kali 12 rakaat berapa ratus? 2000 banyaknya. Pada sampai 2000 boleh. Jelasain itulah. Nah, yang kedua pulang imbah tuntung salam yang terakhir. Ya kalau tuntung sudah 12 rakaat nih. Masih duduk nih toto. Dibaca kalimat tauhid. Yang barang siapa mengamalkan ini, yang 2 rakaat tadi ada juga fadilatnya. Kada ulun sambat kena ngalih, kita bisa mengunting fadilat. Cuma yang kedua ini ulun sambat. Allah beri, Allah tulis, kita dapat ma'rifat yang sempurna. Nah, tapi 1000 pang tulai muntong. Jadi boleh aja batating ini nam kada hafal. Batating. Mun sapat 100 insyaallah hafal sudah tuh. Sapat baca 100 hafal sudah. Mun kada hafal juga dasar pembabal. La ilaha bacaannya lah. Pian jaganya bisa kada tabarisi ulun tuh. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Boleh dimandak di situ. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ulangin nah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Udah kayak orang hari raya ya kalau. Ada nih tuh bacaannya orang bertakbiran 1000 kali. Oh, kada banyak 10 kali keliling tasbih. Kada banyak kada. Nah, mulai nomor 2 ini kita boleh gaya bebas. Asalnya tadi kan menghadap kiblat ya kalau. Panat bahunjur. Berduduk, berdiri, berjalan. Bakarinah kita menyediakan tasbih ganal kayak bigi kaminting, duduk di muhara lawang. Tasbihnya kayak bigi kaminting ganalnya. Bacaan ini. 1000 kali. Amun pian membaca lambatnya kayak ulun tadi, kada tuntung. Nggih. La ilaha illallah japian. Wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hanya sekali nih kayak itu kalau lawasan. Nah, dicapati ya sedikit ya kalau dilencari siang-siang ini nah. 1000 kali. Nah, ingatkan jangan kurang, jangan lebih. Kita kan tuh. Nya bisa kita tuh bila kelebihan kada atau kekurangan kunci itu kada pas rasuknya.
Situ tuh. Kada buka lawangnya kalau gerigitnya kada pas. 1000 lah. Nomor 3. Setelah tuntung 1000 tadi, nomor 2 tadi isinya tauhid kita kepada Allah lah. Nah, nomor 3 membaca tasbih Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 kali. Rugi kita setahun sekali aja ya kalau cucuk kayak banyak nih, sebab disuruh kada guring malam itu wajar aja kada guring. Jadi siangnya tuh guring seharian tuh 2375 kali, pas hitungannya. Nomor 4, membaca imbah tuntung yang 2375 kali, baca pulang sambungannya itu nah 100 kali aja kada banyak. Allahumma la ilaha illa anta al-halimul karim tabarakta subhanaka rabbil arsyil azim. Nah, 100 kali kada banyak. Ini fadilatnya diantaranya supaya kita diberi rezeki halal, berkah, thayyibah, dan membawa kepada taat kepada Allah. Itu nomor 4. Lalu nomor 5, membaca salawat kepada Rasulullah. Salawatnya salawat khusus malam nisfu Sa'ban. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala. Nah itu tadi tinggal barisnya di atas. Wa ghafala, fa itu baris fathah di atas ya kalau. Wa ghafala kada tabarisi ulun fa-nya tuh nah. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. 100 ya. Kada banyak. Biasanya tuh sudah jam 3 malam tuh. Biasanya tuntung salawat jam 3 sudah tuh. Nggih. Yang kada beguringan nih. Ada juga sakali kita bangun jam 3 kah aja. Guring sekalinya. Jadi mun panat berduduk berdiri ya kalau berjalan. Nah, kada apa-apa. Ke dapur, keluar. Masyaallah rumahnya kipit, dapur di situ, guring di situ. Kada ke mana-mana Lalu sembahyang witir imbahnya. Sembahyang witir ini boleh sarakaat, paling sedikit sudah tuh. 2 pang kada kawa 2, lain witir darnya. Atau 3 rakaat. Sarakaat atau 3 rakaat. Amun 3 rakaat boleh langsung ketiganya 1 kali salam boleh. Atau 2 kali salam, 2 rakaat dulu salam, hanya sarakaat salam boleh. Ibah tuntung sembahyang sunat witir, lalu kemudian membaca doa ini. Nah doa ini yang ianya bila kita bujur membaca amaliyahnya dari nomor 1 sampai nomor 6, lalu kita baca doa tadi, asal bujur, insya Allah dikabulkan maksud doa ini. Doa ini yang ianya. Membaca doa ini dimulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kadulun tulis Bismillahnya, bisa bisa ya kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah dulu, hanya baca salawat pulang. Kenapa ke salawatnya? Sehandap-handapnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, hanya baca doa ini. Allahumma ya man fatahal baba lidh-dhalibin. Ya Allah, wahai Allah yang membukakan pintu bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah, yang menuntut akan ridhonya Allah. Allah juga yang membukakan pintunya. Nah, ini bilanya kabul ini dapat ma'rifat. Wa azhara ghinahu lirragibin, dan Allah yang menampakkan kesugihannya ke dalam diri orang yang mencintainya. Jadi wali-wali Allah Ta'ala tuh ada yang sugih-sugih. Di antaranya barakat kabul doa ini nih. Jadi sebelum sugih wali dulu. Kita nih belum jadi wali sugih. Yang sombong tuh
Wa atlaqa li su'ali alsinatal khasidin, dan Allah yang menuturkan akan segala macam permintaan di lisan orang-orang yang bujur-bujur meminta karena Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Maksudnya Allah kadang mungkin kadang mengabulkan orang yang sudah diulah dimuntungnya meminta sesuatu kepada Allah, padahal Allah cuma ulahkan orang itu meminta. Jadi Allah ini misalnya hendak memberi, sebenarnya Allah ini hendak memberi. Karena Allah hendak memberi, diulah Tuhan muntung kekasihnya meminta lawan sidin. Nah, ini maksudnya atulaka li su'ali alsinatal khasidin. Cakanya Allah kada hendak memberi, ditutup Tuhan pintu mulut kekasihnya tadi untuk berpinta. Nah, jadi kita jangan rugi berdoa tuh kada kabul aja. Cuma pabilanya kada tahu paling lambat kena di surga. Jadi maksud atlaqa li su'ali alsinatal qasidin aja Allah lah. Aku hendak memberi lawan nyawa. Cuma kulah dulu muntung nyawa berpinta-pinta. Nah, itu. Wa qala fi kitabihil mubin, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, itu Al-Qur'an lah. Ada tafsirnya nih tuh. Quma tuh nah. Ij'alna min auliyaikal muttaqin. Jadikan kami wahai Allah serumahan ini nah. Yang laki bangun, yang bini guringan. Padahal waktu itu bini kita disuruh bangunakan juga. Walaupun waktu haid kada apa-apa. Bangun membaca la ilaha illa anta boleh aja, asal jangan sembahyang jahit. Baca salawat ke apakah? Suruh bangun. Kenapa disuruh bangun? Karena Nabi kayak itu gak menggawi. Jadi Nabi itu setiap malam nisfu Saban menyuruh bini-bini sidin yang banyak itu bangunan berataan. Dan sidin mahulwakan kepada seluruh sahabat sidin waktu itu supaya beribadah secara massal, jangan guring secara massal malam itu. Jadi kita hendak tahu beribadah yang secara terang-terangan, kada bagu guringan. Kita kan bertahajud kan disuruh bersembunyi kada. Tapi ada yang disuruh bertetapakan, yaitu malam nisfu Saban. Jangan disembunyikan, tampayakan ya supaya orang diumpat. Jangan rugi karena malam itu Pak Tuhan menyusun rencana tentang kita. Ya kalau kita pinta, ya Allah jadikan kami termasuk golongan wali-wali Engkau yang takwa. Malam itu kita pinta. Wa hisbikal muflihin, dan golongan kekasih Engkau yang beruntung. Wa aminna minal fazail akbar, dan selamatkan kami dari menemukan hari kiamat tunah, dan menemukan huru hara setelah hari kiamat, dan menemukan segala macam kegaduhan-kegaduhan yang dijalani sebelum masuk surga. Nah, pemahamannya di sini apa? Minta lawan Allah masuk surga langsung, kada berhisab-hisaban. Ini maksudnya. Wa aminna minal fazail akbar yaumaddin. Nya kada tahu, yang orang tumbur kada tahu. Sakalinya guring jadi surga orangnya. Sakali ta bangun ngabidadari ai. Oh, yo. Wa ghfir lana, ampuni kami, wali walidina, dan kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh orang-orang Islam. Nah, ya kalau berataan jo diampuni, mintakan ampun jo seberataan. Ilahi tafaddal alaina bil qabul wal ijabah. Nah, malam itu Lailatul Ijabah, malam yang Allah memperkenankan segala doa. Maka kita minta lawan Allah, ya Allah kabulkan permintaan kami, beri pengkabulan dan ijabah. Nah, warzuqna, dan berikan kepada kami sidqat taubah. Sidqat taubah itu bujur-bujur kita tadi ditulungi Tuhan menjadi orang yang bujur-bujur bertaubat.
Karena kada kawa orang itu dicintai Allah kalau kada bujur bertaubat dulu. Wa husnal inabah, dan sempurna orang yang kembali kepada Allah hatinya. Nah, jadi kalau taubat itu berbeda dengan inabah, maksudnya sama pada kembali kepada Allah. Cuma taubat ini dijaga akan anggota tubuh zahir kita dari menggawi yang dilarang Tuhan. Itu masalah taubat. Kalau inabah ini dijagakan hati kita dari memandang selain Allah. Nah, inabah darahnya. Waja'alna mimman raja'a ilaika, dan jadikan kami termasuk orang yang selalu ikhlas kepadamu. Raja'a itu ikhlas maksudnya. Fakhramta ma'abahu, dan engkau akan memuliakan orang yang ikhlas akan tempat kembalinya. Ya man amadda bi'inayatihi awliyahu, wahai Allah yang selalu menolongi dengan inayahnya akan wali-walinya, wa ahbabahu, dan kekasih-kekasihnya. Awliyahu wa ahbabahu belain sedikit, walaupun sama-sama artinya kekasih. Kalau awliyahu ini kekasih tapi dituntut model kayak Rasul. Kalau ahbabahun ini kekasih Tuhan tapi model kayak Nabi aja, ada dituntut model kayak Rasul tuh. Kan Rasul Nabi belain kalau, tapi sama pada kekasih. Kalau auliyahu disuruh bapandir berucap menyampaikan risalah Tuhan ini. Nah, kalau ahbabahun ini manduakan aja. Nah, tapi sama pada kekasih Tuhan. Ya arhamar rahimin. Tapi ini kembali lagi hukumnya sunnah lah. Tapi rugi kita setahun sekali kita menggawi ya kalau lawasnya kita hidup. Insya Allah amun tuntung membaca ini sedikit biar nih kita nih banyaknya aja ya. Kalau kawan ulun bahari waktu di Matapura selain ini, nah malam itu burdah tamat, dalail tamat. Malam itu tuh ulun guring aja pang juga melihat kawan nah kayak itu gebirnya. Nah, jadi sedikit ini. Jadi ulun perhatikan kawan ulun lain batuntung membaca ini ajan subuh di Masjid Raudah sekumpul. Tapi sebelum membaca ini sidin tuh burdah tamat, dalail tamat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 tamat, tuntung 1000. Kayak apa caranya aja? Ya tadi jangan banyak bepandir. Kita nih sejam setengah pandir jalan bini. Nah, tapi ini gagal beratan pian, namun bini misalnya betapih di dada kan usah. Gagal nih malam itu. Wajib hukumnya. Ujar bini ya bini. Wah, ada paham-paham laki ini model kayak kisah logo kayak itu. Nah, andak dulu aja. Tuntaskan dulu permasalahan yang ada. Nah. Siapa tahu ada dapat anak saleh ya kalau malam itu saban. Nah, cuma apabila kita diberi hidayah taufik oleh Allah kawa menggawi nang kaya ini nalah. Nah, alhamdulillah yang kita puji itu Allah. Kita kadang memuji diri kita. Itulah ciri orang tadi ikhlas. Jadi ibadah apa aja apabila kita kada ikhlas, kada diterima Tuhan. Apa kah ibadahnya? Malam pabilakah? Malam saban kah? Bila kita kada ikhlas, ditolak Tuhan. Di antara ciri orang kada ikhlas yaitu pelajaran kita hari ini bersifat ujub.